DJ Bronet Remix. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syed Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah UAS yang dimana saya tuh hari ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 13 dari tanggal 11 saya mendapatkan UAS. Di video pertama kali UAS ini tugas yang pertama kali videonya saya bikin ini. Di sini saya bikin video UAS tentang sistem basis data. Yang dimana di sistem basis data ini si dosennya atau si ibunya nyuruh kita bermain dengan PHP MyAdmin database dan SQL-nya guys. Lanjut ke laptop. Seperti biasa kalian aktifkan dulu buat exam PP-nya Apache dan MySQL aja guys. Lanjut ke buka localhost, lalu PHP MyAdmin. Wah ngelek guys, sorry ya. DJ Bronet. Nah, oke, udah terbuka ya guys ya. Di sini itu, saya udah bikin ininya nih, apa database kemarin lupa. Oke, kita bikin baru guys, karena di sini saya udah ada, ya kita bikin baru database. Nama databasenya apa ya? RS aja deh. Karena kalau dilihat-lihat itu dia dari isi dari tabelnya itu merujuk ke apa namanya? Ke sarana penguatan gitu guys. Oke, pertama di sini kita buka dulu si UAS-nya, gimana itu UAS-nya dulu deh. DJ Bronet Remix. Nah, ini nih guys, soal UAS yang diberikan dosen saya tercinta kepada mahasiswanya. Pertama, buatlah query database dari tabel di bawah ini. Oke, kita buat. Kita bikin split layer aja kali ya. Kayaknya di video pertama ini, bukan video pertama sih, kayaknya baru kali ini saya juga pakai split layer kayak gini di video-video saya sebelumnya. Pertama ini nama tabelnya itu penyakit. Itu gede kecil sih. Oke. Kolomnya 2 aja guys, karena cuma ada KD penyakit dan T lalu nama penyakitnya. Di sini kita bikin apa di sini? Gede, tapi di sini kita gede aja deh, gede. Saya udah bikin KD penyakit. DJ Bronet. Lalu di bawahnya nama. Oke. Lanjutnya di sini saya di sini udah ada ketentuannya guys. Di modul ini udah jelas terlihat ada ketentuannya. Jadi di sini saya pakai varchar aja. Varchar. Keduanya varchar diisikan berapa banyak ya? 20 aja cukup. Lalu atribut yang indeks yang ini primary, lalu buat yang nama penyakit kayaknya nggak usah ditambah-tambahkan. AI nya auto incrementnya jangan dicentang ya guys, soalnya di sini udah ada ketentuannya gitu, jadi kita ngisi langsung. Oke, salah kan? Simpan. Oke. Selanjutnya tabel pertama udah aku buat nih. Mana sih RS nih? Kita bikin tabel baru lagi guys. Tabel baru. Kita bikin ini aja guys. Ini udah ada nih soalnya. Nama tabel yang kedua itu gejala aja. Strukturnya di sini ada KD gejala, lalu di sini ada nama gejala,
sebelah sini KD penyakit. Oke. Jenisnya lagi-lagi kita pakai varchar untuk ketiganya. Kita pakai varchar di sini, ininya 20, nggak usah banyak-banyak. Kita set ke sini. Yang pertama itu indeksnya primary key. Oke, KD gejala. Ya, yang pertama itu selalu primary key. Yes. Di sini karena ada KD penyakit, saya pakai indeks. Nanti akan saya jelaskan indeks. Kenapa harus indeks? Untuk nama gejala di modulnya itu dia nama gejala nggak usah guys. Lalu di sini kita simpan. Oke, udah terbentuk 2 table guys. Sekarang kita bikin table 3, yang dimana table ketiga ini dia solusi aja lah, somasi. Kolomnya itu ada yang namanya KD solusi dan nama solusi. Nama solusi. Dimana lagi-lagi kita pakai varchar di sini. Jadi komentator bola saja. Oke. KD solusi, nama solusi. Yang pertama itu pasti selalu saja primary key, walaupun auto increment itu nggak dicentang. Kenapa nggak dicentang? Karena si ibu kita tercinta, mata kuliah, dosen dari mata kuliah ini sudah memberikan ketentuan dari primary key-nya ini guys. Kalau misalkan kita centang auto increment-nya, pasti setelah ditambahkan data dia akan muncul angka 1 ya. Oke, kita bikin baru yang namanya tadi itu kalau nggak salah solusi penyakit, kalau nggak salah guys, tapi benar kok. Yang pertama ini ada yang namanya KD penyakit, KD solusi, kalau nggak salah berarti benar. Nah, benar kan? Dan lagi-lagi di sini, sebelum kita bikin, kita centang-centang primary key atau indeks gitu ya. Kita lihat dulu di sini. Di sini kan udah ada ini nih, udah ada ketentuannya dari ibu dosennya, jadi enak sebenarnya. Ya, di sini kelihatan, di sini nggak ada tanda kunci buat primary key. Berarti karena dia terhubung, berarti pakai indeks keduanya. Indeks atau namanya itu foreign key. Ribet banget ya. Oke, indeks aja. Indeks kolom tunggal. Coba. Oke, auto increment-nya nggak usah. Kita pakai varchar sini, varchar di sini, puluh di sini, puluh di sini. Kita simpan. Oke, nah ini udah bentuknya guys ya. Varchar, lalu di sini ya, KD solusi ini itu apa namanya, primary key, nggak ada lagi. Oke, lalu di gejala di sini ada indeks kalau nggak salah 1. Nah ini dia. Selanjutnya kita bikin namanya SQL. Oke. Sebagai percobaan di sini saya lupa saya diisi dulu tabelnya. Aduh, maaf ya guys, kita tambahkan dulu. Nah, tambah ini yang paling lama. Pertama di sini penyakit, lah kok gejala? Oh, gejala dulu, gejala ini isi tabelnya
G001. Oh udah ada. Situ Subada Didi P001. Kenapa saya udah ada? Saya udah berbikin guys. Jadi sebelum video ini saya bikin duluan gitu. Biar suatu presentasi itu saya mengerti. Tuh. Lalu sini kita tambahkan aja 1 2, berarti butuh 2 lagi guys. Sip. Mana tadi? Ini kita pilih deh. Kok mana dia? Dia 03 kulit berwarna 03. Kulit berwarna ini emang gede ya? Kecil kok harusnya. Mana sih? Oh gede guys, gede semua yang ini. Kenapa yang ini saya kecil ya? Wah nggak beres. Ya gede semua guys harusnya. Iya gede. Kenapa saya kecil? Tuh. Nah. Yang sini nih. Saya pengen menyamakan dengan yang sudah ada ketentuannya dari bu dosennya guys. 4 muncul merah, harusnya P00 berapa? P01 guys. Iya P01. Kenapa P002 situ? Kita kirim. Mana kirimnya? Wah, oke. Ini kita cek jelajahnya. Jelajah itu. Jala. Aja kita samain dulu guys biar nggak salah kaprah ntar. Oke jalan jalan. G1 P1 G2 P. Wah kan sini salah nih. G2 P3 berarti 3 2 1 harusnya sini 3 2 1. Nah berarti yang dirubah itu wah semuanya guys ya. Gimana sih cara ngerubah begini? Ubah row berarti 3 2 1 ya sini. Nah sini 3 kirim. Bukan itunya guys. Ini tetap 2. Ini yang 3. Nah 3 bagian sini kita bagi 2. Bagian sini kita ubah jadi 1. Udah ya guys. 1 3 2 1. Selanjutnya kita isi tabel dari penyakit. Sini tambahkan dong. Sini ada berapa sih? 3. Kita kurang 1 di sini. Level. Tuh, jelek banget suaranya. Oke. Yang pertama itu P001. Terus demam berdarah. Lalu di sini P2. Penyakit liver. Penyakit hati. Hati nggak tuh guys? 3 khusus untuk kita drain dulu, kirim. Oke kita lihat sini penyakit udah sama ya guys, sama kayak tadi. Selanjutnya kita bikin yang ini, kita tambahin yang ini guys. KD solusi banyak sampai 5. Kita butuh 5 guys. 5 tahu. Kita butuh 5. Di sini harus bolak-balik saya guys. Kali solusi yang pertama 1. Namanya segera lakukan rawat inap. Ini S2. Cek urin. Lalu mana? Kok nggak ada?
Tadi apa itu ya guys, harus semua ya tadi. 3. Lalu lakukan rongsen. 4. Cek lab darah. 5. Itu berikan obat penurun panas. Kita kirim. Oke, kita cek sini 1, 2, 3, 4, 5 masuk ya guys. Kita masuk ke solusi penyakit. Salah masuk ke sini. Nah, 2 doang ya, tapi isinya banyak. Parah betul. Jadi saya panjang sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita harus menamakan 6. P1 sama S2. Yang kedua P1 sama S4. Nya P1 S4, P1 S5, P1 S5, P2 S1, P2 S4, P2 S4, P3 S3. Sip. Kalau misalkan udah semua, sekarang kita masuk ke dalam SQL. Oh belum, kita bahas tentang dulu nih, relasi. Sini teman-teman saya tuh banyak yang nanya saya, termasuk My Baby Resti juga nanya gitu. Oke, langsung aja kita samain aja guys, saya pengen samain. Penyakit, gejala, solusi penyakit, gejala. Memang rada susah nih ngetransisi itu. Penyakit, gejala, solusi penyakit, solusi. Ini susah ya guys ya. Dia kayak magnet gitu di sini. Oke, yang pertama kita bikin si relasi si primary key dari table penyakit yang namanya KD penyakit ke foreign key. Susah banget ya nyebutnya ini. Pakai soalnya kan dia kunci palsu gitu ya. Yang asli kan ini nih, apa namanya? Mas. Sini pakai ke sini kita ganti jadi cascade. Kenapa cascade? Soalnya kalau misalkan satu table terupdate atau terdelete, itu table yang berrelasi itu pun mengikuti. Oh, lupa saya guys, serius lupa, nggak bohong. Jadi di sini tuh kalau di dalam PHP admin dia memang kayak gini nih. Setelah ke refresh gitu ya, acak-acakan lagi. Caranya gimana biar dia stay gitu? Caranya kita simpan halaman dulu, lalu kita di sini bebas, di sini apa aja saya pakai S lah. Susah betul nih. Kepencet aja guys, simpan S. Nah kita simpan dulu. Already back name, history name, something. Udah ada kan? Udah ada kita simpan. Kita text S kirim. Acak-acakan lagi. Emang saya yang salah sih. Emang ya perlu. Atau kita selalu salah guys. Sip. Oke, sini kita simpan halaman lagi, namanya apa ya? RS sudah ada. Kita SR. SR aja guys. Oke, sini kita bikin relasi lagi yang ke KD penyakit ini ke FAQ KD penyakit yang ada di solusi penyakit.
seperti biasa sih kita pakai escape. Sip. Nah, berhasil guys. Lalu kita sambungin lagi nih, ada nih yang di solusi penyakit ini ke KD solusi. Escape. Kemana saya hilang? Nah, oke siap. Ini udah semua yang terrelasi ya guys. Ya udah semua terrelasi. Coba kita lihat dulu dari table si ibunya. Ya ini sama persis, sama ya guys ya. Oke, lanjut. Kalau udah berrelasi begini, selanjutnya kita masuk ke SQL-nya guys. Ini kita save dulu nih. Nah, kita ke SQL. Coba kita pilih sini, select bintang, from, kita ambil contohnya itu dari table penyakit. Tekan enter. Nah, ini udah muncul. Teman-teman saya bagian ini susah guys, saya juga susah sih. Sebelum itu mungkin kita bahas dulu kali ya tentang apa itu foreign key, lalu index, kenapa harus dikasih gitu ya. Jadi di dalam sini tuh kalau misalkan sih saya nggak kasih yang namanya index, dia tuh nggak dapat berelasi gitu guys. Jadi fungsinya index itu seperti itu. Lalu kenapa di sini nggak pakai primary key gitu? Soalnya yang bagian solusi penyakit ini sebagai jembatan antara penyakit lalu solusi itu guys. Jadi penting banget itu yang pakai itu yang kunci silver gitu. Itu penting banget. Oke. Selanjutnya di sini tuh saya disuruh ini nih menampilkan Oke, di situ saya suruh menampilkan apa saja gejala penyakit demam berdarah. Kita ketik SQL yang sini. Pertama itu kita ambil data dari nama penyakit, nama gejala dong. Nama gejala. Kenapa kita ngambil nama dari gejala? Soalnya kan yang ditanyakan itu apa saja sih penyakit, apa saja sih gejala. Jadi kita disini ngambil kolom nama gejala dari sebelah sini. Dari mana nih kita ngambilnya? Kita ngambil karena di sini bersangkutan dengan penyakit demam berdarah. Jadi kita ambil dua di sini, dua table nih. Yang pertama itu penyakit dari table penyakit, dan kedua itu kasih koma guys, koma. Yang kedua itu dari table gejala. Oke, kalau udah seperti ini kita masukin perintah where. Gimana? Where gitu. Where mana gitu. Jadi di sini sebenarnya sama fungsinya kayak on di inner join gitu, inner join on. Where gitu. Pertama tuh kita masukin gejala aja gitu. Gejala relasinya di mana nih? Relasi dari gejala itu ke penyakit adanya di KD penyakit. Gejala titik KD penyakit. Jadi ya, pertama itu kita masukin table, lalu ini apa namanya, si relasinya merelasikan melalui apa gitu. Yang kedua kita masukin lagi penyakit yang terrelasi oleh gejala apa, oleh primary key sendiri, yaitu KD penyakit. Jadi table kolom sama dengan table kolom, tapi yang berelasi gitu. Itu fungsi dari relasi gitu. Kalau misalkan nggak direlasikan nggak akan jalan guys. Ingat.
Lalu sini kita masukkan fungsi n. Di n ini kita taruh penyakit karena di sini ada ketentuan guys, demam berdarah. Jadi nggak semuanya keluar gitu ya. Demam berdarah KD penyakit sama dengan ini apa? Ketik di atas ya. Ketik, lalu di sini kita masukin demam berdarah. Sip. Kita coba karena yang dicari itu demam berdarah. Nah, ini berhasil lah guys. Wah, nggak keluar guys. Kenapa di sini nggak keluar guys? Saya jadi bingung. Nama gejala from, coba select nama gejala. Fromnya dari mana? Dari penyakit nama gejala. Where gejala pada penyakit sama dengan penyakit itu KD penyakit itu nama ini ya, N penyakit. Nah guys, emang salah saya. Ini bukan ini. Kenapa saya salah gini? Karena si demam berdarah ini ada di nama penyakit. Ini bukan ada penyakit, ini harusnya itu nama penyakit. Kirim. Nah, ini udah keluar guys ya. Salah tadi saya. Salahnya tuh di bagian sini. Kenapa dia tadi diselesaikan? Kalau misalkan KD, berarti dia ngebaca yang sini kolom KD row-nya. Karena disuruh itu demam berdarah. Nah, demam berdarah itu adanya di kolom penyakit. Kalau misalkan, bang kita ganti, bisa nggak? Bisa aja. Kita ganti jadi penyakit liver. Sip. Ini kan tadi yang keluar nih suhu badan tinggi dan muncul titik merah. Kita ganti jadi liver. Apa aja yang keluar liver? Mana? Kiriman hilang. Kirim hilang guys. Sumpah. Nah, yang keluar itu kulit berubah warna merah. Soalnya kita lihat di sini, si penyakit liver itu kan P2. Nah, di gejala ini yang P2 mana? Kulit berubah warna merah gitu. Jadi kayak gitu guys. Kerennya kayak gitu. Bang, gimana kalau misalkan kita ganti jadi usus buntu? Saya sama aja. Sama aja guys. Yang keluar cuman bagian usus buntu doang. Nah, sakit bagian bawah pinggang. Soalnya di P3 ini jadi fungsi relasi gitu guys. Mantap kan relasi itu. P3 ini si usus buntu itu kan P3. Nah, di P3 dari gejala penyakit itu adanya di sakit bagian bawah perut bukan pinggang, salah guys. Oke. Kita rubah dulu karena soalnya guys, ini saya cuman kasih referensi lain. Nah, nggak keluar lagi guys. Kenapa? Damam. Penulisan itu sangat penting ya guys. Damam, apa itu damam? Dia nggak ngebaca. Nah, nomor 1 sudah terjawab. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Asik. Nomor 2 itu mana? Nomor 2. Apa solusi penyakit liver? Sama aja. Liver solusi. Nah, ini yang cukup sulit sebenarnya. Sulit lah pakai inner join. Kenapa sih itu? Yang cukup sulit itu gini. Primary key dari si penyakit kan di liver kan, penyakit liver kan di penyakit nih, di table penyakit gitu ya. Itu primary key-nya itu P. Sedangkan solusi, karena ditanyakannya apa solusi itu adanya di primary key-nya S. Pertama itu kita masukin, kita select itu nama penyakit dulu. Penyakit. Nama penyakit. Lalu yang kedua solusi.
nama solusi. Bukan koma, titik guys. Oke, lalu from dari mana? Fromnya kita isi penyakit, terus dia masuk ke inner join on, solusi penyakit dulu. Penyakit itu inner join ke solusi penyakit. Nah ini fungsi jembatan dari solusi penyakit itu ini di sini. Solusi penyakit kita onin penyakit, lalu kode penyakit primary key dari itu sama dengan kayak solusi penyakit titik kode penyakit. Selanjutnya kita inner joinkan lagi, inner join on, enggak on, solusi dulu, solusi on. Nah ini deh, kelihatan. Nah solusi on, kita masukin yang sama dari solusi ke solusi penyakit. Solusi on, solusi penyakit titik kode solusi sama dengan solusi titik kode solusi. Lalu n-nya itu di sini sama kayak tadi. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu dari penyakit, solusi penyakit liver. Berarti di sini kita ambil kolom nama penyakit dari tabel si penyakit. Sama kan aja guys, penyakit dari mana nih? Dari nama penyakit sama dengan penyakit liver. Mari kita coba. Salah guys, unknown gejala pada penyakit inward clause. Gejala KD penyakit. Gejala. Oh ini nih, where guys, nggak pakai where sini. Salah. Nggak pakai where. Screen. Nah, udah keluar guys dari nama penyakit, nama solusi. Sekarang kita kulik-kulik dikit. Gimana kalau demam berdarah? Enggak. Kita cek dulu. Ini kan penyakit liver nih awalnya nih. Kita cek dulu berhasil apa enggak, bener apa enggak. Nama penyakitnya itu penyakit liver P2. Lalu P2 itu dengan S1 dan S4. S1 S4 itu segera lakukan rawat inap, sama benar. S4 cek lab darah, berarti benar ya guys ya, udah terbukti ya guys. Selanjutnya kita pilih dikit. Gimana kalau kita ganti sini demam. Gimana kalau kita udah gede semua? Saya belum punya sih. Demam berdarah, apakah kebaca? Kebaca guys ternyata. Sekarang kita coba tambahin bagian sini nama penyakitnya kan ada yang namanya primary key. Primary key. Dan solusi juga ada yang namanya primary key. Gimana kalau kita tambahin di sini berarti penyakit titik ada penyakit. Coba. Bisa keluar aja ya. Gimana kalau misalkan dua, satu pada penyakit dan satu pada solusi? Bisa nggak di sebelah sini? Coba solusi titik pada solusi koma. Keluar guys. Gimana kalau kita taruh akhir? Coba ya. Saya buat gitu. Nah coba ini akhir guys. Solusi
Eh. Ada sih. Keluar guys. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan nomor Mas kamera 3. Pertanyaan nomor 3 itu apa nih? Pertanyaan si nomor 3 itu disuruhnya apa saja penyakit yang memiliki solusi cek lab darah. Dari soal ini kalian udah kebayang belum? Ada berapa kira-kira yang terrelasikan? Yang berelasi? Udah kebayang belum? Ya. Yang pertama itu penyakit. Berarti tabelnya otomatis penyakit. Solusi cek lab darah ya berarti solusi sama kan tadi. Nah ini cuma diputar balikan ya kodenya. Kita putar balikan aja. So yang ditanyakan pertama itu solusi cek lab darah. Apa saja yang ditanyakan tentang penyakit. Berarti kita ngambil ntar yang ininya solusi. Oke, kebayang. Yang bagian sini kita hapus dulu, tapi sama. Yang pertama itu kita masukin solusi duluan. Ada solusi baru penyakit. Jangan, nggak mau pakai kode lah biar cepet lah. Nama aja, nama langsung penyakit. Nama penyakit. Otomatis yang di inner join ini juga berubah. Kita analisis dulu guys. Solusi penyakit, kode penyakit, solusi penyakit, kode penyakit, inner join, solusi penyakit, kode solusi sama dengan kode solusi. Penyakit, kode penyakit. Kayaknya benar-benar. Sekarang kita ambil data yang di bagian sini. Kita ambil data dari solusi titik nama solusi, lalu di sininya sebelah sini itu apa sih isinya? Cek lab darah. Cek lab darah. Kirim. Nah, keluar guys. Keluar ya. Apa saja penyakit yang memiliki solusi cek lab darah? Solusinya itu cek lab darah, nama penyakitnya demam berdarah. Selanjutnya soal nomor terakhir yaitu soal nomor 4. Lanjut. Soal nomor 4 ini tampilkan nama penyakit, nama gejala, nama solusi dan seluruh penyakit. Mana caranya ya? Itu bagian. Kita mau gini guys ya. Lalu kita select. Seperti biasa. Lalu sini kita kasih apa ya? Huruf aja lah, C. Cuma gitu dong. Nama penyakit. Lalu D itu nama gejala. Lalu sininya BC A nama solusi. From harusnya bisa di sini dong. From solusi. Wah udah ini apa namanya?
isi penyakit, terus kita ke B isi penyakit, ke C gejala, where merek, dari A menjadi A, ada solusi sama dengan B, otomatis gitu pasti sekarang itu ada solusi. Kita masukkan N, C gede sama dengan KD penyakit sama dengan C, KD penyakit juga otomatis N nya itu C, KD penyakit sama dengan D, KD penyakit juga. Kita order dulu jadi guys, sip, dia keluar guys ya, keluar semua guys. Mungkin begitu saja dari pengerjaan tugas database melalui SQL query dari saya. Sini udah azan juga. Kurang lebihnya untuk teman-teman yang belum pahami, saya mohon maaf.